Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Anak Anugerah yang Harus Dijaga. Ahilman, sering kali kita dengar istilah anak durhaka. Pokoknya gimana caranya kita harus jadi anak yang berbakti, jangan durhaka sama orang tua, A, B, C, bla bla bla, panjang lebar. Tapi di sisi lain kita suka lupa ya, bahwa memang selain kita kemudian memberikan beban kepada anak supaya harus berbakti, sebelumnya sebagai orang tua kita juga harus memberikan yang terbaik dong bagi anak-anak. Harus. Bahkan ada istilah juga nggak sebenarnya orang tua yang durhaka tuh sebenarnya ada juga nggak istilah itu dalam perspektif Islam? Seperti apa Ahilman? Baik. Kesalahan yang diperbuat oleh anak kepada orang tua namanya durhaka. Durhaka. Jadi kalau ada seorang anak yang tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada orang tua namanya durhaka. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Namanya zolim. Zolim. Zolim itu siapa, A? Zolim itu adalah kesalahan seseorang yang ada di atas kepada yang di bawahnya. Kalau kesalahan anak sama orang tua disebut durhaka, maka kesalahan orang tua sama anak namanya zolim. Jadi kalau ada orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, tidak membimbing anaknya dengan baik, tidak mengarahkan anaknya pada kebaikan, maka sungguh orang tua itu masuk kategori zolim. Dan zolim itu perkara salah yang paling tinggi. Karena dua kesalahannya, satu salah kepada Allah, bertaubat, dua salah kepada manusia, perbaiki. Gitu loh. Artinya jangan banyak menuntut bahwa misalnya anak harus berbakti sama orang tua. Benar. Tapi orang tua juga harus menempatkan diri menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Karena kalau tidak, na'udzubillah, masuk kategori perbuatan zalim. Jadi hati-hati ya. Kita tuh harus betul-betul itu tadi ya, mendidik dengan cara yang baik, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, mungkin kalau kemudian dielaborasi Ahilman dalam cara mendidik anak di rumah, kan emang namanya cara mendidik itu macam-macam ya. Ada yang kemudian mungkin si orang tua merasa saya tuh harus keras mendidik anak. Karena dunia ini memang keras. Kalau anaknya jadi lembek, mentalnya kemudian lemah, bagaimana nanti dia harus menghidupi atau bagaimana dia harus bertahan dalam ujian hidup yang tidak mudah. Ada lagi yang mungkin lebih banyak kepada yang penting saya harus lembut sama anak. Nah, sebenarnya kalau dalam kacamata Islam Ahilman, cara mendidik anak itu harus dengan seperti apa? Kapan kita mungkin harus tegas? Kapan kita boleh marah? Kapan kita harus penuh kelembutan dan kasih sayang? Bagaimana kemudian kita membagi-bagi peran kita sebagai orang tua? Iya, ada rumus parenting yang pernah di-share oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumusnya 3x7 dalam mendidik anak. 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja. Raja itu kan gimana sih? Apa dilayani, yang dia mau gitu ya. Dilayani, disenengi gitu. Nah itu 0 sampai 7 tahun. 8 sampai 14 tahun, didiklah anakmu seperti tawanan. Sudah mulai agak keras gitu. Dikasih rules, dikasih aturan gitu. Dikasih reward, dikasih peringatan gitu. Mana yang boleh, mana yang gak boleh gitu. Nah usia 15 sampai 21 tahun ke atas, didiklah anakmu seperti sahabat. Jadi 0 sampai 7 seperti raja, 8 sampai 14 seperti tawanan, 15 sampai 21 tahun ke atas seperti sahabat. Nah, maka kalau saya sering menyimpulkan 4 poin. 1, orang tua harus hadir. Hadir, setuju. Ya. 2, orang tua harus jadi teladan. Jadi portofolio terbaik dalam hidup anak itu adalah orang tua. Saya kan anaknya perempuan semua Mbak Mila. Iya, betul Pak. Iya, kalau ditanya, Teteh kalau nanti punya suami mau kayak siapa? Nah jawabannya harus kayak ayah. Kalau bukan karena ayah, bukan kayak ayah berarti ada yang salah. Ada yang nih. salah ya? Berarti nih ada sosok lain. Teladannya harus ayah dulu. Iya, pokoknya yang paling baik, yang paling ganteng. Walaupun ayahnya kan gak ganteng-ganteng banget ya. Dan gak baik-baik banget gitu. Ganteng buat istrinya mah. Jadi pokoknya mau kudu ayah gitu. Nah, jadi 1, orang tua harus apa? Hadir. 2, orang tua teladan. Yang ketiga,
orang tua harus doa. Karena di antara doa yang mustajab itu doanya orang tua kepada anak. Dan yang keempat ini yang banyak orang lupa. Orang tua harus memberi nafkah yang halal. Betul. Karena mohon maaf, harta yang haram tidak akan menumbuhkan daging pada diri keluarga kita. Tapi malah menjadi sumber keburukan, sumber kegelisahan. Bahkan na'udzubillah menjadi bahan bakar ketika nanti di dalam api neraka. Jadi satu harus hadir. Dua jadi teladan. Tiga doakan. Dan yang keempat harus memberikan nafkah yang halal. Iya, betul setuju. Karena bicara soal kehadiran orang tua ya. Karena Indonesia ini sebagai salah satu negara yang tingkat fatherless-nya ini juga paling tinggi di dunia. Oh iya? Dan itu ternyata berpengaruh juga bagaimana kemudian mental dan psikologi anak kan. Makanya kenapa banyak tingkat kenakalan remaja. Itu juga bisa jadi karena mungkin kita tidak sadar. Pokoknya orang tua ayah yang penting cari kerja. Iya kan? Kemudian menafkahi. Memberikan uang. Kadang-kadang hanya sebatas itu. Padahal justru ayah ini ayah. Maka dalam Al-Quran percakapan antara ibu dengan anak itu 4 kali disebutkan. Tapi percakapan antara ayah dengan anak disebutkan 14 kali. 14 kali. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya komunikasi antara anak dengan ayah itu harus hadir. Harus benar-benar diperhatikan. Ya, kalau kemudian misalnya saya single parent, ayahnya sudah tidak ada, berarti ini ibu yang luar biasa. Harus punya 2 posisi. Satu kadang dia jadi ibu, satu kadang dia jadi ayah. Jangan sampai peran ayah menjadi hilang di keluarga. Dan itu tadi, poinnya juga nggak boleh ketinggalan doa kepada Allah ya, supaya Allah tuh jaga anak kita dan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh gitu ya. Masya Allah Hilman, ini luar biasa bahasannya, menarik, banyak manfaat yang kita dapat hari ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Jadi bisa ketemu terus untuk berbagi ilmu. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diara dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.